Shalom, Oma Opa, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami naikkan pujian dan syukur. Kami mengucapkan terima kasih atas segala penyertaan-Mu, kasih setiamu yang senantiasa memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat menghayati berita firman-Mu dengan benar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan bacaan Alkitab dari Keluaran 21 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia membuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sehingga sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam buku Gereja Melawan Human Trafficking atau Gereja Melawan Perdagangan Manusia yang diterbitkan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan atau GKP bekerja sama dengan Mission 21, juga Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT, menggambarkan adanya praktek perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan, berkedok tenaga kerja perempuan di Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang angka dan kasusnya sangat memprihatinkan. Dalam buku ini dipaparkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang di NTT menempati urutan pertama dari semua provinsi di Indonesia di halaman 39. Tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur yang dijelaskan dalam halaman 86 adalah yang pertama, kekerasan fisik. Dipukul dengan benda tajam atau benda tumpul, ditendang, ditampar, kerja melebihi jam kerja, dijambak, disetrum, bekerja lebih dari 2 tempat pekerjaan. Dan juga yang kedua mengalami kekerasan psikis, diculik, disekap, dicaci maki, dihina, dimarahi, diancam, pemaksaan, dilarang menghubungi keluarga, dilarang beribadah, rambut digunduli, dipaksa makan makanan yang busuk, ditelantarkan, sanitasi yang buruk, dan kalau sudah meninggal jasadnya ditelantarkan. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, diberi pil anti haid, dan yang keempat, kekerasan ekonomi. Gaji tidak dibayar, tidak dapat asuransi, penipuan, tidak diberi makan, kelaparan, ruang kerja yang tidak sehat, pungutan liar, tidak ada pelatihan kerja, upah tidak sesuai kontrak kerja, dan upah minimum regional. Bentuk-bentuk kekerasan tenaga kerja ini mengakibatkan mereka mengalami sakit, penyakit, cacat, gangguan jiwa, bahkan kematian. Di dalam buku ini dipaparkan bagaimana usaha Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT untuk mendampingi para korban
dari perdagangan perempuan ini, juga upaya-upaya penyadaran dan pencegahan untuk mengurangi dan menghentikan perdagangan perempuan berkedok tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur. Praktek perdagangan atau perbudakan juga terjadi dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu dan juga bangsa-bangsa di sekitar Israel. Para budak rentan sekali atau mudah sekali mengalami kekerasan. Mengapa? Karena sang tuan atau majikan, masyarakat di tempat itu pada waktu itu memandang bahwa budak ini adalah barang atau milik kepunyaan sang tuan atau sang majikan. Jadi diapain saja tidak apa-apa, apalagi budak ini sudah dibeli oleh majikannya atau tuannya, dan tidak ada hukum negara yang melindungi mereka pada waktu itu. Sebagai umat Allah, kehidupan sosial kemasyarakatan umat Israel diatur oleh Allah melalui hukum-hukumnya, termasuk bagaimana memperlakukan budak dalam keluarga mereka atau dalam kehidupan mereka. Umat Israel tidak boleh memperlakukan budak dengan sewenang-wenang. Umat Israel memperkerjakan para budak dan memperlakukan mereka sesuai aturan dan hukum Tuhan yang memandang para budak sebagai manusia yang harus dikasihi dan dihormati, manusia yang memiliki hak-hak asasi, yang memiliki hak-hak hidup seperti mereka. Ayat 26 dan 27 yang kita sudah baca dan dengarkan tadi menegaskan bahwa jika seorang budak mengalami tindak kekerasan dari tuannya, maka ia harus dibebaskan ganti dari tindak kekerasan yang ia alami. Tindak kekerasan ini bisa mengakibatkan kerusakan pada tubuh budak tersebut sehingga membuat dia cacat dan sulit bekerja dengan normal. Dan biasanya budak yang cacat tidak akan dibeli. Tidak akan ada tuan yang mau mempekerjakan dia di rumahnya. Status bebas biasanya diberikan setelah 6 tahun bekerja, namun karena sang budak mengalami kekerasan, maka sang tuan berkewajiban untuk membebaskannya. Hukum Tuhan ini merupakan wujud perlindungan Allah terhadap para budak. Inilah bentuk keberpihakan Tuhan terhadap mereka yang lemah, bahwa para budak tidak boleh mengalami kekerasan dan jangan diperlakukan sewenang-wenang serta tidak manusiawi. Para budak mestinya diperlakukan sebagai manusia dan bukan sebagai barang atau benda milik tuannya. Kekerasan terhadap para budak harus dihentikan dan Tuhan memberikan hukumnya untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang bisa saja dialami oleh para budak pada waktu itu. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi para budak sebagai kaum yang lemah, yang rentan sekali atau mudah sekali mengalami kekerasan dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak suka terhadap kekerasan yang dilakukan umatnya terhadap mereka yang lemah. Kekerasan tersebut harus dihentikan dan yang lemah kembali mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, sebagai umat Allah kita juga dipanggil dan diarahkan oleh Tuhan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan kepada mereka yang lemah. Sebaliknya, mengasihi, menghormati, melindungi serta menolong mereka yang lemah. Misalnya di rumah kita ada asisten rumah tangga, maka berilah gaji yang sesuai kepada mereka. Jika ART itu tinggal bersama-sama dengan kita di rumah, berikanlah makanan, pakaian, dan tempat tidur yang layak buat mereka.
Berikanlah jam kerja yang manusiawi dan waktu istirahat yang cukup. Sebagaimana kita ingin dikasihi oleh orang, kita ingin dihormati oleh orang, maka perlakukanlah juga hal yang sama kepada mereka yang bekerja di rumah kita dan bekerja bersama-sama dengan kita. Jika kita punya usaha dan ada karyawan yang bekerja di tempat usaha kita, selain gaji dan waktu kerja yang sesuai dengan aturan pemerintah, berikanlah cuti, berikanlah THR, dan jika ia sakit, berikanlah bantuan biaya pengobatan baginya. Kita mungkin berkata, kok sepertinya rugi kalau kita mempekerjakan seseorang di rumah kita. Tidak, sebenarnya tidak. Karena mereka membantu kita di tengah-tengah kesusahan kita dan ketidakmampuan kita untuk mengerjakan pekerjaan baik dalam rumah maupun dalam usaha kita. Jadi sepantasnya lah mereka yang membantu kita perlakukan dengan penuh kasih dan secara manusiawi. Efesus 6 ayat 8 sampai 9 mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kalau kita memperlakukan seseorang dengan penuh kasih, secara manusiawi, tidak sewenang-wenang, tidak melakukan kekerasan kepada mereka, maka Tuhanlah yang akan membalas kepada kita. Efesus 6 ayat 8 dan Efesus 6 ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Mungkin saja orang yang bekerja di rumah kita tidak bisa membela dirinya. Mungkin saja kita bilang tidak ada yang melihat ketika kita melakukan kekerasan kepada mereka. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita kepada sesama manusia. Apakah baik ataukah buruk sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika di lingkungan kita juga ada sesama yang mengalami tindakan kekerasan dalam pekerjaan mereka, sebagai orang yang percaya kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menolong mereka dengan berbagai cara agar mereka tidak mengalami kekerasan lagi. Inilah bentuk kasih dan hormat kita kepada sesama manusia. Semoga Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Sebagaimana Tuhan melindungi dan membela yang lemah, kita dimampukan juga untuk melindungi dan membela yang lemah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam kesempatan ibadah keluarga seperti biasa, kita diarahkan untuk bercakap-cakap, berdiskusi tentang firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama. Dan melalui ibadah keluarga pada saat ini ada 3 pertanyaan yang ingin didiskusikan atau bisa didiskusikan dalam keluarga. Yang pertama, siapakah yang dapat digolongkan sebagai kaum lemah termasuk di masa pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, apakah usaha saudara untuk menolong mereka yang lemah? Dan yang ketiga, pelayanan apa yang mestinya dilakukan oleh gereja untuk menolong mereka yang lemah? Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau senantiasa memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Dan pada saat ini kami telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkaulah yang senantiasa melengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebagaimana Engkau melindungi mereka yang lemah, maka mampukan kami juga untuk menolong dan melindungi mereka yang lemah.
Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka sekalian. Engkau melindungi mereka ketika mereka berada di luar rumah. Engkau menolong mereka melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Engkau menolong setiap warga jemaat yang berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Dan Engkau menggerakkan warga jemaat-Mu untuk membantu dan menolong mereka yang lemah dan berada di dalam kesusahan. Sehingga firman Tuhan pada saat ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu yang tidak berkesudahan itu senantiasa akan memelihara kehidupan jemaat-Mu sekalian. Inilah doa kami Bapa, kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus Yesus senantiasa menyertai kehidupan jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.